Dan saya sudah pernah saya sampaikan nih, kalau orang masih belum batal wudunya, lalu dia berwudu lagi dan dia niat kemudian mengangkat hadas atau membolehkan sholat, maka kemudian ulama dalam mazhab Syafi'i berbeda pendapat. Ya. Misalnya, ya, sudah saya sampaikan ini kemudian. Misalnya, ini maghrib udah wudu tadi, mau sholat maghrib sampai isya, wudunya enggak batal, lalu mau sholat isya wudu lagi, lalu dia niat gini, sengaja ku berwudu, sengaja ku mengangkat hadas karena Allah Taala. Nah pertanyaannya, kenapa jadi ulama berbeda pendapat? Ada yang mengatakan itu boleh, artinya tidak apa-apa, ada yang mengatakan itu tidak sah. Kata Syekh Ramli dalam Nihayatul Muhtad, syarah minhajnya dari Imam An-Nawawi, bahwa itu nggak boleh. Kalau misalnya niatnya sama, pukul rata, sengaja aku mengangkat itu jadi yang kudu yang paham dari mulai orok sampai bikin orok. Artinya dari mulai bayi, mulai anak-anak sampai bikin anak. Cuma tahu niat kudu itu sengaja aku mengangkat hadas. Nah akhirnya dari ini tadi selesai maghrib wudu, mau isya nanti pengen wudu lagi, padahal nggak batal apa-apa. Lalu berniat lagi sengaja untuk mengangkat hadas. Kata Syekh Ramli dalam Nihayatul Muhtad, syarah Minhajul Talibin Imam An-Nawawi, itu tidak sah wudunya. Tapi kata Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfah, boleh aja seperti itu. Dua-duanya orang hebat dalam mazhab Syafi'i. Bahkan dalam mazhab Syafi'i itu terkenal bila pendapat Syekh Ramli dan Ibnu Hajar Al-Haytami berbeda, ikut kedua-duanya ini terserah milih boleh mana aja. Tetapi yang paling aman adalah keluar daripada perbedaan pendapat. Nah, supaya keluar dari perbedaan pendapat, maka ketika gak batal wudunya atau belum batal, jangan berniat mengangkat hadas. Kenapa? Karena hadasnya belum ada. Karena dia belum berhadas. Dia tadi di sini tidak kentut, dia di sini tidak bersentuhan laki perempuan, dia di sini tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Hanya dia pengen wudu lagi sholat isya. Maka supaya keluar dari perbedaan pendapat para ulama, tidaklah kemudian berniat dengan sengaja pun mengangkat hadas. Tapi apa niatnya? Sengaja pun berwudu. Kalau niatnya berwudu, ya terserah. Mau kemudian ada hadas kah? Sebelum ada hadas kah? Masih suci kah? Berwudu lagi tidak ada masalah. Tapi niatnya sengaja pun berwudu. Seperti itu. Nah, termasuk dikatakan orang yang salisil baul, ya, orang yang salisil baul atau perempuan yang istihadah. Istihadah itu perempuan yang keluar darah penyakit, bukan haid, bukan nifas. Kalau haid sengaja wudu, perempuan haid sengaja wudu dengan niat wudu haram hukumnya, dosa bukan dapat pahala. Ini bukan darah haid, bukan darah nifas, bukan darah wilayah, bukan, dia darah istihadah, darah penyakit. Orang perempuan yang keluar darah penyakit, dia tetap wajib sholat karena itu kemudian dia dalam keadaan masih dianggap suci. Nah, sama orang salisil baul itu orang yang kencing terus menerus tuh. Apa bahasa kita? Anyang-anyang atau apa? Setahu saya anyang atau orang belum makan tuh. Apa bahasa sininya? Besar. Nah, kalau dalam ilmu, dalam bahasa fikih itu kemudian namanya adalah salisil baul. Salisil baul artinya orang yang kencing terus menerus. Itu dia tetap wajib sholat, tapi pakaian. Sekarang kan banyak bebas kan, ya, bebas. Nanti ada sih cara gimana orang yang salisil baul itu dia cara wudunya, cara sholatnya, tetapi dia tetap wajib sholat. Nah, orang yang kayak begitu, kalau itu ulama sepakat di dalam mazhab Syafi'i. Kalau tadi beda pendapat. Kalau orang kencing terus menerus itu, dia kemudian berwudu, dia lihat sengaja mengangkat hadas, maka kemudian wudunya nggak sah. Kenapa? Hadasnya nggak bisa keangkat. Dia senantiasa berhadas. Artinya kan dia terus nih, maaf ya, kencing terus, walaupun sedikit misalnya kan, artinya beser tadi bahasa sininya. Lalu dia wudu begini, sengaja pun mengangkat hadas.
Kata Allah Ta'ala, yang hadasnya diangkat yang mana? Yang nggak bisa diangkat hadasnya. Kenapa? Karena dia dalam keadaan terus-menerus berhadas. Kalau dia lihat wudunya seperti itu doang yang tahu, maka dia pakai seperti itu, wudunya bisa jadi tidak sah. Ya percuma. Dia sholat juga nggak ada apa-apanya, bahkan belum dianggap sholat. Ini minta maaf ya, waliyadzubillah. Saya sering ngomong nih, kalau kita melihara orang tua sakit nih, rata-rata kan kalau orang tua sakit itu gitu, dia kencingnya nggak kerasa dan macam segalanya. Sementara kayak gitu tetap wajib sholat. Kita sibuk mikirin obatnya doang nih. Belikan obat ini, kadang kita tanya mau makan apa. Niat bagus, anaknya mau berbakti kan? Dia pelihara orang tua yang sakit di rumahnya, tiap pagi ditanyain Pak mau makan apa, kemudian beli atau obat apa. Tapi dia tidak pernah mikir bahwa orang tuanya ini wajib sholat tetap. Orang tuanya ini harus sholat tetap. Nah, kalau hanya urusan makannya, obatnya dipikirkan, tapi urusan sholatnya kemudian tidak dipikirkan, pas minta maaf ya, waliyadzubillah, meninggal orang tua itu di rumahnya, pas meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat. Walaupun obat dikasih yang bagus-bagus, namanya anak berduit misalnya kan, pengen bakti tapi ilmu nggak ada. Ya. Pengen berbakti ke orang tua tetapi ilmu tidak cukup. Akhirnya apa? Orang tua sakit beser, orang tua beser kan memberikan obat macam ini sakit, mau makan tanya makan apa bisa berikan. Tapi ketika maghrib pas sholat maghrib begini caranya, pas sholat isya atau saya pagi jamaah sholatnya maghrib dengan isya. Karena orang sakit itu boleh menjamaah sholat tapi tanpa qasar. Ya. Dia nggak peduli kan? 3 bulan orang tuanya di rumahnya nggak sholat. Pas meninggal dunia, orang tuanya meninggal dunia suul khatimah. Kenapa? Dalam keadaan maksiat besar. Apa itu? Dalam keadaan meninggalkan sholat. Anaknya nggak paham. Nah, kalau orang salisil baulnya itu tadi, maka ajarkan niatnya. Niatnya Pak sengaja berwudu untuk membolehkan sholat, tidak untuk mengangkat hadas. Kenapa? Hadasnya nggak bisa diangkat. Tapi supaya apa berwudu? Supaya boleh melaksanakan sholat. Nah itu bedanya. Ya, sama perempuan yang keluar darah istihadah, darah penyakit, tidak bisa dia mengangkat hadas. Orang dia kena keluar najis terus kan, artinya dia dalam keadaan terus-menerus berhadas. Maka niatnya sengaja berwudu untuk membolehkan sholat. Jadi dia wudunya itu bukan mengangkat hadas, tapi untuk supaya sholat dia boleh. Paham insyaallah ya? Nah, itu niat wudu, usah panjang-panjang lah. Jadi niat wudu itu nggak usah ribet-ribet. Begitu ambil airnya, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sampai sini kena wajah air, sengaja aku berwudu, sudah selesai. Langsung udah. Ya, berapa kali? Niat sekali. Niat sekali. Yang 3 kali apanya? Nah, kesuat. Jangan 3 kali niat ketiga-tiganya kemudian niat sudah. Itu yang kemudian pertama ini niat. Nah sekarang yang